Ken Sagopi, seri 168, Rarasati Rabi. Prabu Kurondo Geni berperawakan gagah tinggi besar bagai raksasa, jauh lebih besar dari Wasi Jolodoro. Pukulan maupun tendangan Wasi Jolodoro tidak dirasakan sama sekali oleh Prabu Kurondo Geni. Sebaliknya setiap pukulan maupun tendangan Prabu Kurondo Geni mampu menggoyahkan Wasi Jolodoro. Dalam pertarungan tanpa senjata, Wasi Jolodoro sangat kewalahan. Bahkan bentakan Prabu Kurondo Geni mampu menggetarkan dada Wasi Jolodoro. Sementara itu Raden Bimoseno mengamuk sejadi-jadinya. Tidak ada prajurit Tirto Kandasar yang mampu menandingi sepak terjangnya. Setiap hantamannya adalah sebuah kematian. Setiap tendangannya mampu melempar lawan untuk tidak bangun kembali. Bahkan ketika dikeroyok oleh puluhan prajurit bersenjata pun, tak ada yang mampu melukai kulit Raden Bimoseno. Sebaliknya para pengeroyok segera bergelimpangan terkena tendangan maupun hantaman dari Raden Bimoseno. Di lingkaran pertempuran yang lain, Raden Harjuno juga menghadapi keroyokan prajurit Tirto Kandasar yang menyerang dengan berbagai macam senjata. Kini Raden Harjuno bersenjatakan sebuah keris. Walau keris itu terlihat kecil dibandingkan dengan tombak, pedang maupun gada. Namun setiap tangkisannya mampu melemparkan senjata lawan. Setiap goresan keris itu adalah sebuah kematian. Bahkan setiap tendangan maupun pukulan mampu menjatuhkan lawan. Akhirnya Raden Bimoseno maupun Raden Harjuno telah kehabisan lawan. Yang masih hidup, mereka merasa ngeri untuk mendekati kedua kesatria tersebut. Berani menyerang sama halnya dengan menjemput maut. Raden Bimoseno dan Raden Harjuno terkejut melihat Prabu Kurondo Geni mampu menangkap Wasi Jolodoro. Wasi Jolodoro sepenuhnya kini dalam genggaman Prabu Kurondo Geni. Sejenak kemudian mulut Prabu Kurondo Geni menganga lebar. Terlihat 4 buah taring tajam berkilau, siap untuk merobek leher Wasi Jolodoro. Raden Bimoseno dan Raden Harjuno berdebar-debar mengkhawatirkan nasib Wasi Jolodoro. Sedangkan mereka berdua tak akan sempat menolongnya. Prabu Kurondo Geni kembali tertawa terbahak-bahak. Kemenangan sudah di tangan. Sebentar kemudian ia akan terlaksana menuntut balas atas kematian anaknya Raden Kartopyogo. Sekali gigit leher Wasi Jolodoro pasti akan putus. Ketika Prabu Kurondo Geni kembali tertawa terbahak-bahak, itu adalah sebuah keringan yang sama sekali tidak terkirakan. Karena dalam sekejap di tangan Wasi Jolodoro telah tergenggam senjata Nenggolo. Wasi Jolodoro tak ingin membuang kesempatan yang hanya sekejap itu. Senjata Nenggolo di tangan segera ia hantamkan ke mulut Prabu Kurondo Geni yang tengah ternganga lebar itu. Yang terdengar kemudian adalah sebuah lengkingan kematian yang menggetarkan setiap orang yang mendengarkannya. Prabu Kurondo Geni kemudian terhuyung-huyung dan terjerembab di tanah. Mulut hancur, kepala remuk, tewas, bersambung. Manfaatkan peluang sekecil apapun, karena peluang belum tentu akan datang kembali.